Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita gunakan kenikmatan itu pada malam hari ini, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, waktu luang, dan kesempatan. Dengan begitu, nikmat-nikmat tersebut kita gunakan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Dan sangat tepat sekali pada kajian hari Sabtu itu, bab materi adalah tafsir Al-Quran yang dimana mengatur tata cara kehidupan kita dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Izul Mujahid. Kepada beliaunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk hadir dalam majelis yang mulia, yakni majlisul ilm, ya. Wabil khusus majelis yang kita duduki ini adalah majelis yang membahas bahasan yang paling mulia daripada ilmu-ilmu yang ada, yakni kalamullah. Para ulama mereka mengatakan at-tafsir, tafsir itu menjadi ilmu yang asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, karena di dalam tafsir ini yang dibahas adalah kalam yang paling mulia, yakni kalamullahi azza wa jal, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, para jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang mempelajari kalam yang mulia ini di tempat yang mulia, dalam majelis yang mulia ini, semoga kita semuanya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir As-Sa'di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-151, ya. 151 dan selanjutnya. Kemarin kita sudah sampai di ayat ke-150, puncaknya yang membahas tentang syariat pemindahan kiblat
dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, tapi pada akhirnya diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa karena bekas kesabaran mereka dalam menerima syariat Allah. Kemarin pada ayat 150, pada akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah illa alladziina zalamu minhum, agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia atas kalian kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku. Apa kata Allah? Wali utimma ni'mati alaikum, dan agar aku, yaitu Allah, sempurnakan nikmatku kepada kalian. Wala'allakum tahtadun, dan agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka bisa kita katakan syariat pemindahan kiblat kemarin, meskipun di satu sisi menjadi ujian yang sangat berat bagi kaum muslimin, tapi di akhirnya, di finishnya itu merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wali utimma ni'mati alaikum, itu merupakan kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sarana kaum muslimin mendapatkan petunjuk ketika mereka ini sabar dalam menjalaninya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, dan mohon untuk dibaca dulu ayat ke 151 sampai 152 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Taib. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat sebelumnya bahwasanya pemindahan kiblat itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai sarana kaum muslimin ini mendapatkan petunjuk kalau mereka taat terhadap syariat tersebut, maka pada ayat selanjutnya 151 ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan aslun ni'mah, ya, dasar dan pokok daripada kenikmatan yang ada, ya. Kemarin kita mempelajari bahwasanya wali utimma ni'mati alaikum, dan agar aku menyempurnakan nikmat bagi kalian, ya. Dikatakan kemarin pemindahan kiblat ini adalah satu nikmat, ya. Tapi dalam kali ini, ya, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di antaranya ada aslun nikmah, nikmat yang pokok, nikmat yang prinsip, nikmat yang dasar, ya. Apa nikmat tersebut? Nikmat pokok tersebut lebih daripada nikmat syariat yang ada, yaitu nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kama arsalna ilaikum kama arsalna fikum rasula, sebagaimana kami utus di tengah-tengah kalian rasulan minkum, seorang rasul dari kalian. Sebagaimana itu maksudnya apa? Sebagaimana itu maksudnya sebagaimana kami memberikan kamu nikmat pada ayat sebelumnya, syariat pemindahan kiblat. Allah memberikan nikmat pemindahan kiblat, adanya syariat-syariat yang ada itu sebagai nikmat. Maka di samping nikmat-nikmat tersebut ada nikmat pokok yang lebih daripada itu, yang nilainya lebih penting daripada itu adalah nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kama arsalna ilaikum kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami berikan nikmat yaitu diutusnya Rasul, kami utus Rasul di tengah-tengah kalian, dari kalian, ya, asalnya itu dari kalian. Yatlu alaikum, yang membacakan kepada kalian ayatina. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, inna in'amana alaikum bistiqbalil qiblah, sesungguhnya nikmat yang kami berikan kepada kalian dengan adanya syariat pemindahan kiblat atau nikmat menghadap Ka'bah, ya, wa itmamuha bisyara'i, dan kami sempurnakan nikmat tersebut dengan diturunkannya syariat-syariat sebagai pelengkap. Kalau di Madinah itu kan syariat-syariat ibadah mulai turun, ya. Kalau selama fase Rasulullah dakwah di Mekah itu kan lebih dominan kepada dakwah tauhid, gitu. Kecuali perkara sholat, ya, perkara sholat ini itu sudah turun sebelum hijrah ke Madinah. Tapi perkara, ya, syariat pemindahan kiblat, kemudian syariat puasa, ya, kemudian syariat az-zakah, kemudian syariat diharamkannya khamr, ya, dan banyak syariat-syariat yang lain ini turun ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Maka kata Imam As-Sa'di rahimahullah, pemindahan kiblat menghadap ke Ka'bah itu nikmat, dan kami sempurnakan nikmat-nikmat itu dengan syariat-syariat yang kami turunkan berikutnya, ya. Wan ni'am al-mutammimah, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Akan tetapi beliau berkata, laisa dzalika bi bad'in min ihsanina wala bi awwalihi, ketahuilah bahwasanya nikmat-nikmat tadi, pemindahan kiblat, puasa dan lain sebagainya, itu bukan nikmat yang pertama kali, bukan nikmat yang baru, bukan nikmat yang nilainya itu lebih prioritas, ya. Lah terus apa nikmat yang sifatnya lebih prioritas, lebih penting? Bal an'amna alaikum bi usulin ni'am wa mutammimatiha, akan tetapi kami memberikan kepada kalian nikmat yang lebih pokok daripada itu. Apa? Fa ablaghuha irsaluna ilaikum hadzal rasul, yang paling puncak dari kenikmatan itu adalah kami kirimkan kepada kalian seorang Rasul Al-Karim, yang mulia, minkum, dari kalian sendiri. Ta'rifuna nasabahu wa sidqah, karena dari diri kalian sendiri kalian kenal nasabnya, kalian kenal kejujurannya, wa amanatahu wa kamalahu wa nuskhah, dan kalian kenal sifat amanahnya, kesempurnaan akhlaknya, dan bagaimana pedulinya dia menasihati kaum muslimin, umatnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita bahwasanya di antara nikmat Allah yang harus kita syukuri adalah nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dikatakan oleh beliau aslun ni'mah, nikmat yang paling dasar. Kenapa kok gitu?
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai wasilah, sarana kita untuk melakukan syariah. Kalau sarananya ini hilang, maka bagaimana kita akan melakukan syariat? Kan begitu. Kita melakukan sholat, ibadah puasa itu nikmat napa mboten? Nikmat, ya. Syariat sholat niku nikmat napa mboten? Nikmat dari Allah. Ibadah niku kan satu kenikmatan dari Allah. Kita menjalankan satu sholat diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Siam diganjar oleh Allah pahala. Zakat diganjar oleh Allah pahala. Allah kasih kenikmatan, ya, kasih kenikmatan. Di satu sisi syariat itu adalah tugas dari Allah, satu sisi itu adalah nikmat tersendiri, satu nikmat tersendiri. Nah, kalau kita pikir-pikir, bagaimana kita mau menjalankan syariat ini ketika tidak ada contohnya daripada seorang nabi? Bagaimana kita mau menjalankan syariat puasa, sholat, zakat, haji ketika tidak ada contohnya? Apa yang terjadi? Maka kaum muslimin akan bingung. Mereka akan bingung. Bahkan bisa jadi terjadi perselisihan yang luar biasa dalam memahami ibadah. Sana mengaku benar, sini mengaku ini yang benar, sini mengaku ini yang benar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jadi pemersatu, nikmat yang luar biasa. Dan wajib kita syukuri. Karena nanti ada setelahnya itu ada fadhkuruni adzkurkum washkuruli. Syukurlah terhadap nikmat tersebut. Nah, ini kadang-kadang tidak, ya, atau jarang, atau sedikit kita sadari. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu di dalam salah satu hadis beliau itu pernah mewasiatkan kepada para sahabat, kalau mendengar azan, jawablah mithla ma yaqulul muadzin. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian dengar azan, jawablah sebagaimana yang diucapkan oleh seorang muadzin. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Thumma sallu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku, atasku maksudnya, bersolawatlah atasku. Thumma sallu alayya, bersolawatlah atasku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu lahu biha asyrah. Karena barang siapa yang bersolawat atasku satu kali, maka Allah akan balas dia dengan 10 kali salawat kebaikan. Apa kata Nabi setelahnya? Wasaluli alwasilah, dan tolong kalian mintakan kepada Allah untukku alwasilah. Alwasilah. Dalam satu hadis beliau menjelaskan alwasilah itu adalah salah satu kedudukan di surga. Fa innaha manzilatun, satu kedudukan di surga yang tidak akan ditempati kecuali oleh satu orang yang paling mulia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa uhibbu an akuna huwa, atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku berharap akulah orang yang menduduki kedudukan al-wasilah itu nanti di surga. Sampai demikian, tandanya apa? Tandanya memang kita berhutang budi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berhak mendapatkan hal itu. Beliau berhak mendapatkan hal itu. Maka ada doa setelah azan itu apa? Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad ini al-wasilah. Wasilah itu salah satu kedudukan tinggi di surga, tidak akan ditempati kecuali satu orang yang paling mulia. Maka ya, ini menjadi catatan penting bagi
kita semua ya, termasuk jadi kita ini salah satu bentuk mensyukurinya adalah mempelajari sirah beliau, mengenal beliau agar kita semakin cinta kepada beliau, tahu perjuangan beliau. Ya, kita dalami lagi coba. Kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami utus di tengah kalian rasulan minkum, seorang rasul dari kalian, yatlu alaikum, yang membacakan kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami. Ya. Ini tugas pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadhifah pertama adalah membacakan ayat Allah kepada umatnya. Ya. Wa hadza ya'umul ayatil qur'aniyah wa ghairiha. Kata Imam As-Sa'di, ini mencakup ayat Al-Qur'an dan selainnya. Fa huwa yatlu 'alaikumul ayatil mubayyinah lil haqqi minal batil. Rasulullah itu membacakan kepada kalian ayat-ayat yang sangat jelas, menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Wal huda minadh dhalal, petunjuk, yang mana petunjuk dan yang mana kesesatan. Allati dallatkum awalan ala tauhidillahi wa kamalihi, yang mana ayat-ayat yang pertama kali turun itu menunjukkan, mengarahkan kita kepada bagaimana kita bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Thumma ala sidqihi rasulihi wa wujubil imani bihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan, menjelaskan tentang kebenaran risalahnya, kewajiban untuk mengimaninya. Thumma ala jami'i ma akhbaru bihi minal ma'ad wal ghuyub. Beliau juga menjelaskan proses kebangkitan manusia dan juga alam akhirat, ya, alam gaib, hatta khasala lakumul hidayatut tamah, sampai kalian bisa mendapatkan petunjuk yang lurus, ya. Jadi kalau kita pahami dari ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang tugas, ya, dakwah yang paling pertama beliau adalah seorang muallim, ya, muallim. Beliau adalah seorang guru, pengajar, ya. Yatlu alaikum, yang membacakan ayat-ayat Al-Quran dan syariat Allah kepada kita semua. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita ambil faedahnya dari ayat ini, ya kita, baik itu profesi kita sebagai guru resmi formal atau enggak, dikaji atau enggak, dicatat dalam dinas atau enggak, ya, punya ijazah atau enggak, ya semua kita umatnya Nabi ini, ya, tuntutan untuk mengikuti Nabi, ya, posisikan diri kita ini yang pertama sebagai muallim. Loh, saya kan nggak punya murid, Ustadz. Iya, nggak punya murid, tapi kita punya adik, kita punya anak, kita punya sepupu, kita punya kakek nenek dan lain sebagainya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu kalau dikatakan juga tidak formal, ngajar di masjid, mau nagih bayaran, ya enggak juga, ya kan begitu. Ya. Meskipun tingkatan kita, kualitas kita masing-masing, tapi coba dengan menghayati ayat ini, yatlu alaikum ayatina, salah satu di antara memang tuntutan kita mengikuti Nabi, coba tumbuhkan dalam diri kita ini jiwa-jiwa pengajar, jiwa-jiwa yang punya greget untuk mendakwahi orang lain, mengajak kepada kebaikan. Terlebih lagi jika yang kita hadapi adalah orang-orang yang awam, ya, orang-orang yang awam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mendakwahi masyarakat Quraisy, mereka juga disebut kaum yang
ummi ya. Mereka banyak yang tidak bisa baca tulis. Dan termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan an-nabiyal ummi, nabi yang ummi ya, tidak bisa baca tulis. Tapi itu bukan menjadi satu kekurangan beliau, justru itu menjadi kelebihan beliau ya, kelebihan beliau, nilai plus bagi beliau, karena beliau tidak butuh baca tulis. Beliau sudah bisa, sudah sempurna sebagai manusia, langsung mendapatkan irsyadat dan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya, sebagian ulama mengatakan seandainya beliau ini bisa baca tulis ya, maka ada potensi orang-orang yang tidak suka sama beliau nanti akan mengatakan, oh Muhammad bisa baca tulis, dia bisa menciptakan Al-Quran sedemikian rupa karena hasil bacaan ya, hasil bacaan dari sebelum-sebelumnya. Tapi enggak, itu bukan hasil bacaan, otomatis itu bukan dari ya bacaan yang dibaca Muhammad, enggak, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Yang kedua, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian ya. Maksudnya mensucikan itu apa ya, karena yang bisa mensucikan kita kan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mensucikan hati tidak bisa manusia mensucikan manusia, yang bisa mensucikan kita adalah Allah. Lah terus bagaimana maksudnya? Kata Imam As-Sa'di, ayyutahhiru akhlaqakum wa nufusakum. Maksudnya adalah mensucikan akhlak-akhlak kalian ya, membersihkan akhlak kalian, wa nufusakum, dan jiwa-jiwa kalian, bitarbiyatiha 'alal akhlaqil jamilah, dengan mendidiknya kepada akhlak-akhlak yang mulia, wa tanzihuha 'anil akhlaqir radhilah, dan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang buruk ya. Wa dzalika katazkiyatihim minasyirki ila tauhid, dan itu seperti bagaimana Rasulullah membersihkan orang-orang Quraisy ini daripada kesyirikan. Ini tugas yang kedua. Setelah kita punya greget menjadi seorang pengajar, kita belajar untuk membaca, kemudian kita mau transfer ilmu, tugas yang kedua adalah bukan hanya sekedar ilmu yang kita ajarkan, tapi juga pendidikan. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian. Kata Imam As-Sa'di, dengan apa? Bitarbiyatiha, itu dengan mendidik. Kan ada pengajar, ada pendidik, ada guru yang mengajar, ada guru yang mendidik ya. Kalau guru mengajar, semua guru bisa mengajar, tapi kalau guru mendidik belum tentu, karena mendidik itu butuh yang namanya mulazamah, itu ketelatenan. Oh ini anakku faham atau enggak? Iya faham. Kalau sudah faham, dia mengamalkan ilmunya atau enggak, kan gitu. Oh saya sebagai mu'alim mengajarkan dia untuk sholat sunnah, terus apakah saya sholat sunnah atau enggak? Ini termasuk mendidik, menjadi tauladan, kan gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu sisi menjadi mu'alim, di satu sisi menjadi murabbi. Makanya ada judul kitab namanya Al-Murabbi Al-Awwal, sang pelopor pendidikan. Dulu saya pernah menerjemahkan kitab ini, satu kitab full ya, itu isinya tentang hadis-hadis tentang pendidikan ya, hadis-hadis tentang pendidikan, dan bagaimana Rasulullah SAW ini menjadi seorang pendidik yang luar biasa itu ya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara tugas beliau adalah yuzaki, yaitu membersihkan, mendidik. Wa min su'il khuluqi ila husnil khuluq, dari akhlak yang buruk pada akhlak yang baik ya. Wa minat tabaghudi wat tahajuri wat taqatu', dari saling benci
saling menjauhi, saling memutus tali silaturahim, ila tahabbi wa tawassuli wa tawaddud, ya, menuju saling mencintai, saling menyambung tali silaturahim, saling mengasihi, wa ghairu dzalika min anwa'it tazkiyah, dan jenis-jenis yang lainnya yang termasuk dalam kategori pendidikan, ya. Wa yu'allimukumul kitaba, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, ya. Kitab di sini oleh Imam As-Sa'di dijelaskan ada dua penafsiran. Yang satu maksudnya adalah Al-Quran. Oh, mohon maaf, Alkitab di sini maksudnya Al-Quran. Ya, yang ada dua penafsiran nanti adalah Al-Hikmah. Ya. Alkitab di sini maksudnya Al-Quran. Al-fadhahu wa ma'anihi. Rasulullah itu menjelaskan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Jadi sudah sekaligus, ya. Lafalnya sudah dijelaskan oleh Nabi, maknanya juga sudah dijelaskan oleh Nabi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Dari segi lafaz maupun makna Al-Qur'an sudah Allah jelaskan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara yang dijelaskan oleh Nabi adalah ketentuan ayat-ayat atau surat di dalam Al-Qur'an. Termasuk nama-nama surat juga. Itu siapa yang menentukan? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini ditaruh sini. Nanti ayat ke-151 ini ditaruh sini. Nanti surat ini namanya ini. Surat Qul huwallahu ahad itu ditaruh sebelum Qul a'udzu birabbil falaq. Itu siapa yang menentukan? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ditentukan oleh Rasulullah gamblang, ya, lafaz-lafaznya maupun makna-maknanya, ya. Dan bagi para sahabat itu kenapa dulu kok tidak banyak pertanyaan, karena diantaranya mereka adalah orang-orang yang langsung berhadapan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung paham dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal hikmata, dan mengajarkan kepada kalian al hikmah. Qila hiya sunnah. Pendapat yang pertama mengatakan hikmah itu maksudnya sunnah, ya, sunnah. Ya. Sunnah itu, ya, di antara salah satu maknanya adalah hadis, ya. Hadis itu ada yang hadis ucapannya Nabi, ada yang hadis amalannya Nabi, ada yang hadis ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqila, pendapat yang kedua, tafsir daripada hikmah adalah al-hikmah, ya, hikmah itu sendiri. Apa artinya hikmah? Ma'rifatu asrari syariah wal fiqhi fiha, yaitu mengetahui rahasia-rahasia syariat dan fikih di dalamnya, pemahaman tentang syariat itu. Jadi yang pertama hikmah itu maksudnya hadis. Rasulullah mengajarkan Al-Quran, juga mengajarkan hadis. Hadis sebagai penjelas daripada Al-Quran. Pendapat yang kedua mengatakan al-hikmah itu maksudnya adalah mengetahui, mengajari asrarus syariah, hikmah-hikmah daripada syariat yang ada. Ya. Kalau dibahasakan hikmah itu ya bijak, ya, kebijaksanaan, sehingga timbul kebijaksanaan. Wa tanzilul umur manazilaha, dan bagaimana kita menempatkan urusan sesuai tempatnya. Tanzilul umur manazilaha. Makanya kalau kita belajar asrar itu rahasia syariat, ya. Dan sebenarnya nama lainnya adalah maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan syariat ini diturunkan, kita akan menjadi orang yang bijak, ya, orang yang bijaksana, memahami kenapa syariat ini diturunkan, kenapa syariat sholat itu diturunkan,
Kenapa syariat siam itu diturunkan? Kenapa syariat larangan khamar itu diturunkan? Kalau kita ketahui maqasidnya, sebab-sebabnya, itu kita akan lebih bijak dalam menjalankannya, kan gitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Mereka bertanya tentang khamar, katakanlah wahai Muhammad, di dalam khamar itu ada dosa yang besar, tapi juga ada manafi'nya, ada manfaatnya. Salah satunya adalah menghangatkan tubuh, kan gitu. Cuman madharatnya itu lebih besar daripada manfaatnya, ya. Madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, orang kalau memahami pengharaman khamar dengan meninjau maslahat dan madharat, dia tahu kenapa diharamkan, karena ada madharat yang lebih besar. Kenapa di syariat dilarang, karena maslahatnya lebih kecil. Itu dia akan bijak, ya, tumbuh bijaksana dalam dirinya, lebih punya dorongan dan motivasi, gitu ya. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Nah, kalau yang dimaksud al-hikmah di sini adalah bijaksana, hikmah, maka as-sunnah, ta'limus sunnah dakhilan fi ta'limil kitab. Ta'limus sunnah itu masuk dalam Alkitab, ya. Hadis itu masuk dalam Alkitab. Jadi Alkitab, wa yu'allimulkumul kitab, itu maksudnya mengajari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian al-hikmah itu maksudnya mengajari kebijaksanaan dalam menjalankan syariat tadi. Yatlu alaikum ayatina, tugas pertama Rasulullah SAW menjalankan membacakan ayat Al-Quran. Wa yuzakikum, yang kedua mensucikan dan mendidik. Yang ketiga wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan hikmah, ya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun, apa yang kalian belum ketahui, ya. Apa yang kalian belum ketahui. Li'annahum kanu qabla bi'atsatihi fi dhalalim mubin. Imam As-Sa'di menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasulullah menjelaskan, mengajarkan kepada umatnya apa yang belum kalian ketahui, karena dahulu orang-orang Quraisy itu sebelum diutusnya Nabi fi dhalalim mubin, itu berada dalam kesesatan yang nyata. La ilmun wala amal, tidak ada ilmu, tidak ada pula amalan. Dan kita ketahui sejarahnya, ya, kesesatan, kemaksiatan, semrawutan sebelum zamannya Nabi, dari mulai tingkat kezaliman sampai nanti perzinaan, itu kan luar biasa, ya. Tingkat-tingkat, ya, kesesatan itu kan luar biasa. Utamanya juga di Mekah, mulai dari kesyirikan. Orang yang wanita yang menikah dengan orang lain, itu caranya sampai menjijikkan, ya. Ada salah satu wanita yang kemudian kalau ingin dinikahi, dia mengibarkan bendera di depan pintunya, taruh bendera. Kalau sudah ada tanda begitu, maka laki-laki bisa dengan bebas bergilir masuk, ya. Misalkan kumpul 10 orang, sudah menjamah wanita tersebut, ya. Wanita tersebut tinggal memilih. Kalau hamil, dia kemudian mengidentifikasi, ini anak saya mirip siapa, bebas memilih salah satu di antara mereka,
pilih salah satu harus mau. Itu kan error human, error sosial, ya, betul-betul rusak zamannya itu, betul-betul rusak. Secara kehormatan wanita tidak dihargai, dan itu salah satu bentuk saja. Belum lagi yang lebih besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengutus Nabi, diantaranya adalah untuk menjelaskan itu. Makanya dirasakan oleh para sahabat itu nikmat luar biasa, ya, nikmatnya luar biasa, datangnya, hadirnya seorang Nabi di tengah mereka yang penuh kesesatan, dirasakan sebagai sebuah kenikmatan luar biasa, ya. Karena kesesatannya juga luar biasa. Makanya di sini para bapak dan ibu, kita ini kalau dihadapkan dengan orang yang ahli ilmu, siapapun itu, ya, baik itu di bawah umur kita, luwih-luwih di atas usia kita, ya, kita muliakan mereka, ya, kita hormati mereka, bukan karena zat orangnya sendiri, bukan, ya, itu juga iya, tapi lebih daripada itu adalah karena mereka ini menjadi salah satu sarana kita memperoleh hidayah, ilmu, begitu. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia itu pada awalnya adalah jahlun. Kita itu pada awalnya adalah tidak tahu, ya. Kita pada awalnya tidak tahu. Akhirnya kalau ada ilmu kita tahu, begitu. Kalau kita awalnya ini dasarnya ini nggak tahu, maka tugas kita adalah mencari ilmu. Allahu khalaqakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita diciptakan oleh Allah dari rahim ibu kita, tidak tahu sama sekali, tidak tahu sama sekali. Ini sudah adzan, kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan sebentar. Ayat ke 152. Qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku adhkurkum, niscaya aku yaitu Allah akan ingat kepada kalian, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Ma'asyiral muslimin arsyadani wa arsyadakumullah. Ayat ke-152 ini menjadi jawaban, ya, satu jawaban bagi ayat yang sebelumnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kita nikmat yang besar sampai disebut aslun nikmah, pokok daripada nikmat syariat yang ada, yaitu diutusnya Nabi Muhammad, maka tugas kita satu, fadhkuruni, ingatlah kepadaku, ya, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami bahwasanya nikmat itu, syariat itu, ya, diutusnya Nabi itu adalah kenikmatan kepada kalian. Belum syukur dulu. Yang pertama pahami, ingat dulu, ya, diingerteni sih, ya, difahami dulu. Fadhkuruni, ingatlah kepadaku, bahwasanya semua itu yang Allah, semua nikmat yang ada pada kita ini adalah yang Allah turunkan. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kadang-kadang, mohon maaf, sebagian kita butuh bantuan, ya, sampai ingat saja itu butuh bantuan, ya. Makanya Rasulullah SAW sampai mengajarkan kepada salah satu sahabatnya, saya lupa namanya, satu doa, la tada'anna dubura kulli shalah, janganlah kalian meninggalkan setiap kali usai sholat doa ini. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Pun apal sedaya nggih. Ya Allah, berilah aku bantuan ala dzikrik. Yang pertama untuk mengingatmu. Mengingat saja kita butuh bantuan Allah. Berarti ini siapa yang doa? Yang doa pertama kali ini siapa? Rasulullah. Orang yang paling ingat kepada Allah ini kan Rasulullah.
masih minta bantuan Allah, apalagi kita. Ya Allah, berilah aku bantuan ala dzikrik, untuk mengingatmu, wa syukrik, dan bersyukur kepadamu, wa syukrik fashkuru washkuruli. Kemudian yang ketiga, wa husni ibadatik, dan ibadah yang benar, yang baik kepadamu. Ya. Sampai demikian, ya, karena urusan mengingat ini sangat penting. Ya. Termasuk di antara mengingat ini adalah berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Kalau kita doa kepada Allah itu kan kita ingat Allah, fadzkuruni, ingatlah kepadaku. Di antaranya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai mengatakan, man lam yas'alillaha yaghdhab alaihi. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, enggak mau meminta kepada Allah, yaghdhab alaihi, justru Allah murka kepadanya. Justru Allah murka. Kenapa? Karena seolah-olah menganggap dirinya sombong, tidak butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wassalah, as-shalah, salat yang Allah syariatkan kepada kita ini di antaranya, ya, intinya adalah doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, ubun-ubunnya ibadah. Karena salat di dalamnya itu ada zikir dan doa. Salat di dalamnya ada zikir dan doa. Sampai di setiap khutbah Jumat kita dengarkan, ya, inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat mencegah kemungkaran dan perbuatan mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Apa yang lebih besar daripada itu? Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah, zikir kepada Allah akbar, itu lebih besar. Artinya lebih harus kita perhatikan. Kalau enggak ada ingat Allah dalam sholat, ya wes enggak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Washkuruli fadzkuruni, dan ingatlah kepadaku, washadzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Ya. Ini jawab syarat. Ya, jawab syarat. Tadi Allah memberikan syarat. Syaratnya apa? Ingat kepadaku. Kalau kalian sudah melaksanakan syaratnya, adzkurkum, niscaya Allah akan mengijabah, dengan Allah akan mengingat kita. Doalah kepadaku, niscaya Allah akan mengijabahi kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Makanya kalau dalam salah satu hadisnya Rasulullah sampai memotivasi, saking memotivasi kita untuk ingat Allah, doa kepada Allah. Beliau itu menjelaskan Allah akan selalu menerima doa hambanya selama tidak ada unsur dosa dan memutus tali silaturahim. Ma min muslimin yad'u bi da'wah laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin. Tidaklah seorang mukmin berdoa tidak ada unsur dosa dan memutus tali silaturahim illa a'tahullahu biya ikhdatsalas, kecuali Allah akan berikan baginya salah satu di antara 3 bentuk ijabah. Apa yang pertama kata Nabi? Ya. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu fid dunya. Allah akan kabulkan langsung kontan di dunia. Wa imma an yattakhiraha lahu fil akhirah. Kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah simpan sebagai kebaikan di akhirat. Doa bisnisnya lancar, doa becaknya menjadi mobil, doa nggak dikabulkan di dunia sampai meninggal, ternyata Allah angkat derajatnya di akhirat. Luar biasa. Loh kok iso ngono? Soalnya doamu jadi simpanan kebaikanmu di akhirat, pemberat amal timbangan.
Kalau itu pun nggak didapatkan di akhirat, kata Rasulullah yang terakhir, wa imma an yattakhiraha lahu fil akhir wa imma an yusrafa anhu minasu'i mitlaha. Allah akan hindarkan darinya musibah yang selevel dengan kualitas doanya tadi. Semakin doa tadi kualitasnya bagus, semakin Allah akan hindarkan dengan musibah. Ya. Taruhlah seorang yang berdoa setelah subuh dengan doa apapun, kemudian dia berada di jalan, becaknya digoser karo mobil digoser karo mobil, berantakan semua jualannya, tapi dia cuma lecet sedikit. Orang yang prasangkanya husnudzon kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, saya cuma lecet sedikit, enggak sampai rumah sakit, operasi sampai mati, enggak. Dan barangkali ini karena doa-doa saya, ya Allah engkau selamatkan saya dari musibah yang lebih besar, kan begitu. Nah itu kata Rasulullah SAW, sehingga para sahabat ngomong, idzan nukthir ya Rasulullah, kalau gitu kita banyak ingat Allah, banyak doa saja wahai Nabi. Allahu aktsar, Allah lebih banyak bentuk ijabahnya, begitu. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Ya, setelah kita ingat Allah, selanjutnya tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai ala ma an'amtu alaikum bihadhihi ni'am. Bersyukurlah untukku atas apa yang aku berikan kepada kalian dari nikmat-nikmat ini. Ya. Dari sini kita pelajari bahwasanya syukur, ya syukur, di antara makna syukur itu adalah karena kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan alhamd, yakni memuji, ya, memuji Allah, ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan apapun, baik kita baru dapat gajian, baru dapat ya laba bisnis dan lain sebagainya, kita memuji Allah mutlak dalam segala apapun, ya. Tapi kalau syukur, ya, Syekh Utsaimin diantaranya mengatakan itu lebih dominan karena kita baru saja diberikan oleh Allah kenikmatan, ya. Alama an'amtu alaikum bihadhihi ni'am. Makanya syukur itu tidak hanya dengan lisan. Kalau memuji kan dengan lisan, alhamdulillah. Tapi kalau syukur tidak hanya dengan lisan. Syukur itu dengan lisan, dengan anggota badan, dan dengan hati, kan gitu. Hatinya senang ngakui ini nikmat dari Allah. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, badannya ngamalkan ketaatan. Itu namanya syukur. Tapi kalau memuji, yaitu amalan lisan, alhamdulillah. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur, ya. Lawan kata daripada syukur ini adalah kufur nikmat, ya, kufur nikmat, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengkufuri nikmat ini bisa bermakna dua. Yang pertama memang kufur, tidak mengakui itu adalah nikmat dari Allah, yang artinya itu adalah kafir, ya, karena dia tidak mengakui itu adalah nikmat dari Allah. Yang kedua adalah memang kufur nikmat itu maksudnya tidak mensyukuri, ya, tidak menggunakan nikmat itu untuk ketaatan, itu maksudnya. Dan dua-duanya masuk wala takfurun, janganlah kalian begitu. Jangan kalian menganggap nikmat ini bukan dariku, jangan pula kalian tidak mensyukuri nikmat tersebut dengan menjalankan dan dengan tidak menggunakannya pada ketaatan. Dan ini masya Allah sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun orang yang paling sempurna, manusia paling sempurna ibadahnya, beliau tetap menjadi orang paling pertama dalam bersyukur. Beliau itu sudah diampuni dosanya, bahkan beliau kan maksum,
Ya, meskipun dalam ayat Al-Qur'an Allah jelaskan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah hapus, telah tiadakan dosamu dari sebelum ini maupun setelahnya. Rasulullah dijaga dari dosa. Tiba-tiba satu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam izin sama Aisyah, wahai Aisyah, bolehkah saya menggunakan malam saya ini untuk qiyamul lail? Jatahi Aisyah, dimintai izin Nabi, saya gunakan untuk qiyamul lail ya. Ya, nek kita kan izinnya izin mancing ya Pak. Itu pun kadang-kadang izin, kadang nggak izin. Silakan wahai Nabi. Akhirnya Rasulullah qiyamul lail dan itu sampai bengkak-bengkak. Ya, ditanya sama Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan demikian? Afala akunu abdan syakura? Wahai Aisyah, tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Wong ibadah ini adalah nikmat, ya. Kemudian hidup ini adalah nikmat. Syukur saya ini kepada Allah adalah nikmat. Syukur sendiri itu adalah nikmat. Bisa bersyukur itu adalah nikmat, ya. Makanya dalam satu riwayat itu Nabi Daud, beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya bisa mensyukuri nikmatmu? Wong syukur saya ini saja adalah nikmat darimu. Bagaimana saya bisa mensyukurimu? Nah itu kamu sudah sampai puncak kesyukurannya. Tapi riwayat ini belum jelas ya, belum jelas kesahihannya. Nah itu memang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Khandaq, menggali parit dalam kondisi perut kaum muslimin kelaparan luar biasa, ya. Dan perang Khandaq menggali parit sejauh 5 kilo, kedalaman 5 meter, ya, panjang lebar 7 meter, ya. Terus di situ kan bebatuan itu, ya. Itu yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mensenandungkan syair, wallahi laulallahu mahtadaina wa ma shallaina wa la tasaddaqna. Wahai para sahabatku, ya Allah, kalau bukan karena Allah memberikan kita hidayah, tidak mungkin kita bisa melaksanakan sholat, tidak mungkin kita bisa melaksanakan sedekah, tidak mungkin kita bisa melaksanakan ketaatan. Di saat genting dan ya kondisi ekonomi perut lapar seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Alhamdulillah kita loh masih mendapatkan nikmat salat, nikmat zakat, nikmat ini. Dan itu masya Allah luar biasa. Contoh-contoh sequel dalam sirah Nabawi tentang syukur ini luar biasa banyaknya, ya. Makanya dari itu para jemaah sekalian, semoga kita yang di sini ini belajar 1-2 ayat ini bisa benar-benar mengamalkan apa yang kita pelajari, ya, termasuk mengingat Allah, ya, zikrullah ini hukumnya wajib. Mengingat Allah itu hukumnya wajib, ya. Cuman tergantung sesuai kondisi, ya, sesuai kondisinya. Ada yang kemudian turun ke sunnah, tapi secara mutlak itu wajib. Artinya nggak boleh kalau orang nggak zikir sama Allah, ya. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan faedah bagi ilmu kita dan amalan kita. Kalau ada kata-kata kurang berkenan, astaghfiru minkum katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian pada malam hari ini. Kita ada yang ditanyakan, barangkali ada satu, ya. Kita buka satu orang saja karena waktunya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan tentang sunnah, ya. Jadi sunnah itu apa
semata-mata improvisasi dari Rasulullah ataukah ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Taib, sunnah itu apakah improvisasi atau pengembangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah murni dari Allah Subhanahu Wa Taala? Taib, secara umum semua yang keluar dari lisan Nabi itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari diri Nabi sendiri. Maksudnya dari hawa nafsu Nabi sendiri. Dalilnya adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Rasulullah itu tidak melontarkan satu ucapan sama sekali dari hawa nafsu beliau. Ya, dari hawa nafsu beliau. In huwa illa, tidaklah yang dikatakan Nabi itu wahyun kecuali wahyu yuha, yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Akhirnya hasilnya apa yang dikatakan oleh Nabi semuanya hak. Ya, semuanya benar, ya, semuanya benar, hak. Cuman dalam konteks ilmu hadis, sunnah ini terbagi menjadi tiga, ya. Di satu sisi terbagi jadi tiga, di satu sisi terbagi menjadi dua. Dari segi jenis, ya, jenisnya itu ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu yang berasal dari ucapan Nabi. Kemudian sunnah amaliyah, sunnah yang berasal dari amalan Nabi. Para sahabat lihat Nabi mengamalkan ini, akhirnya jadi sunnah. Kemudian sunnah takririyah, sunnah yang berasal dari ketetapan Nabi. Nabi melihat sahabat melakukan ini, disetujui sama Nabi, itu namanya sunnah juga, sunnah takririyah. Taib. Itu apakah dari hawa nafsu Nabi? Enggak. Ya, enggak. Itu semuanya karena Nabi ini yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi sunnah terbagi jadi dua. Sunnah al-hadis qudsi dan hadis nabawi, ya. Hadis qudsi itu perkataan Nabi yang lafalnya dari Nabi, maknanya dari Allah. Hadis qudsi maknanya dari Allah, cuma memakai lafalnya dari Nabi. Nah, sunnah hadis nabawi itu maknanya dari Nabi, lafalnya dari Nabi, ya. Cuman secara keseluruhan hadis ataupun sunnah itu memang wahyun yuha juga, wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Wallahu taala alam. Gitu, Pak. Demikian, Pak, ya. Ya, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Kami terima kasih atas waktunya, Ustaz. Ustaz tadi menyinggung masalah zikrullah tadi, Ustaz, ya. Zikrullah itu apakah ditentukan pada waktu-waktunya atau zikrullah secara umum? Kalau kita, Ustaz tadi mengatakan kalau zikrullah itu wajib hukumnya. Dan di sini apakah ditentukan waktu-waktu seperti sholat ataukah umum, secara umumnya di luar sholat juga? Gitu. Terima kasih. Secara umum saya katakan jadi zikrullah itu wajib, ya. Dan saya baca dalam tafsir Syekh Utsaimin, ya, beliau menyebutkan zikrullah wajibun, zikir kepada Allah wajib. Ini kata beliau mutlaqan, secara mutlak, artinya bukan khusus, ya, bukan khusus di waktu ini, di tempat ini, enggak. Tapi secara umum kita mengingat Allah itu wajib. Artinya enggak boleh kita enggak mengingat Allah selama hidup kita ini loh, nggak boleh nggak mengingat Allah, sehingga beliau katakan ini wajib. Akan tetapi ketika sudah turun dalam kondisi dan waktu tertentu, ini hukumnya bisa beragam. Maksudnya bisa ada turunan, ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu. Kalau zikir dalam sholat itu kan juga ada yang
wajib ya, sebagaimana kita ruku' atau sujud membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu kan termasuk zikir ya. Bahkan membaca Al-Qur'an sendiri termasuk zikir. Al-Fatihah dalam salat berarti itu wajib kan ngoten. Di luar itu kalau memang tidak diwajibkan maka sunnah. Maka sunnah. Begitu halnya. Gitu nggih, sampean nggih. Nggih. Kalau Al-Fatihah kita tinggalkan, satu dosa, satu sholatnya batal. Tapi kalau secara mutlak itu kan nggak terkait waktu, nggak terkait waktu. Jadi kalau kita tinggalkan misalkan sebelum qomat kita nggak zikir, ya kita nggak dosa, karena secara mutlak itu bebas, nggak terkait waktu. Cuman dikatakan wajib secara mutlak karena kita ini ya muslim itu pasti berzikir kepada Allah. Tidak boleh seorang muslim enggak berzikir kepada Allah. Sebagaimana membaca Al-Qur'an, Imam As-Suyuti mengatakan wajib membaca Al-Qur'an secara mutlak loh. Tapi kan beliau tidak menjelaskan ada waktunya ya. Tidak menjelaskan terikat dengan waktu itu enggak. Ya. Kita hari ini enggak membaca Al-Qur'an apakah berdosa? Ya enggak bisa juga. Ya. Hari besok enggak baca Al-Qur'an enggak berdosa atau enggak bisa mengatakan berdosa juga. Ya. Cuman kalau dia tidak membaca Al-Qur'an secara mutlak ini, maka ya dia berdosa. Saya lupa dalam kitab Al-Itqan beliau sampai membatasi orang itu kalau nggak baca Al-Quran dalam sekian hari maka masuk dosa. Bahkan melupakan Al-Quran itu juga dosa. Ngoten nggih. Ya. Oh masya Allah. Ya, kami cukupkan kajian pada malam hari ini. Saya selaku pembicara, barangkali dalam membaca ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.